warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama aku Lutfi yang bakal nemenin kalian di 10 menit ke depan dengan tema yang berjudul MBKM. Nah, teman-teman, di depan Lutfi sekarang sudah ada Kak Dinda, salah satu mahasiswa dari Komunikasi Penyiaran Islam yang tengah MBKM nih di RRI Surabaya. Halo Kak Dinda, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Kak, langsung aja ya kita bahas dan kupas lebih dalam nih tentang RRI itu. Nah, di RRI itu secara garis besarnya kayak gimana sih Kak? Bisa dijelasin mungkin? Mungkin dari kepanjangannya ya, kalau RRI sendiri merupakan Radio Republik Indonesia. Nah, lembaga ini dinaungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, begitu. Oke, di dalamnya ada program apa aja Kak? Nah, kalau di RRI ini dia ada 5 program. Yang pertama mulai dari Pro 1 sampai dengan Pro 5. Nah, Pro 1 sendiri ini biasanya berfokus pada siaran berita, informasi, kemudian pendidikan. Kalau untuk yang Pro 2 ini biasanya lebih ke gaya hidup, lifestyle, terus habis itu siaran tentang hiburan, musik. Kalau Pro 2 ini lebih ke anak muda lah ya. Oh gitu. Gitu. Kalau yang Pro 3 ini siarannya berfokus pada siaran nasional. Jadi siarannya yang Pro 3 ini langsung dari Jakarta gitu. Terus kalau Pro 4 ini kebetulan saya di Pro 4. Pro 4 ini merupakan program yang menggunakan bahasa Jawa, Jadi di situ biasanya kegiatannya itu ada semacam kayak apa ya, kebudayaan, bahas tentang kebudayaan, terus ada UMKM juga, terus kadang juga ada tentang keagamaan juga. Terus yang terakhir ada Pro 5. Pro 5 ini berfokus pada siaran yang ini, dia itu menggunakan EI. Jadi di situ ada musik yang setiap harinya itu playlistnya tuh beda-beda, cuman pemutarannya langsung menggunakan AI Oh seperti berarti itu. nggak manual gitu ya? Iya betul seperti Oke. itu. Nah, gimana nih Kak alur pendaftarannya biar bisa masuk dan gabung di RRI itu buat magang? Nah, ini aku ceritain ya. Oke, boleh. Kebetulan waktu itu UKM Sufada Radio, kan aku ikut Sufada Radio. Sufada Radio itu sedang mengadakan kunjungan di RRI. Nah, kemudian pada saat itu aku bertanya lah kepada salah satu karyawannya, apakah di sini ada lowongan untuk tempat magang? Itu kan sudah ada informasi kayak ini waktunya magang nih gitu, udah Oh simpang siur iya. gitu. Terus habis itu eh, beliaunya bilang kayak bisa bisa di sini, bisa, biasanya ada anak magang di sini, tinggal kalian nanti kasih aja proposalnya ke sini, dibawa ke sini begitu. Terus kemudian sudah dimulai magangnya, berita magangnya sudah, informasinya sudah keluar jelas. Habis itu saya bikin proposalnya. Saya satu kelompok berisikan 5 orang, kemudian kami ke sana untuk memastikan proposalnya dan menunggu balasan gitu. Untuk balasannya sih sekitaran 1 mingguan ya, tinggal Oh. dikirim melalui ya Oh, jadi nunggu email dulu ya, gitu. Kak? Iya, nunggu dulu. Terus gimana nih, Kak? Perusahaan memberikan peluang untuk perkembangan diri di diri Kakak nih. Oh, kalau pengembangan diri seperti yang saya jelaskan tadi, saya kan ada di Pro 4 ya. Iya. Nah, di Pro 4 sendiri itu kegiatannya ada banyak. Yang pertama, saya itu kalau pagi itu ikut siaran lontong balap. Setiap pagi itu jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian saya juga bikin skrip, bikin filler, bikin spot promo, terus habis itu saya juga diajak untuk bikin rekaman Bangun Desa. Jadi Bangun Desa itu seperti membahas tentang apa ya, UMKM, gimana apa manfaatnya sesuatu sayuran, buah kayak gitu-gitu. Biasanya diputar sebelum lontong balap. Terus habis itu saya juga diajak untuk siaran rekaman ludruk. Di situ juga ada ludruk. Jadi banyak lah di situ kayak yang bikin saya jadi langsung ikut serta bikin saya juga jadi banyak berkembang belajar di situ. Jadi banyak banget ya, Iya, Kak. banyak banget Oke. kegiatannya. Nah, pengalaman magang nih relevan banget gak sih, Kak, sama jurusan yang kakaknya sekarang miliki gitu? Oh, itu. Kan saya ada di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Betul. Seperti tertulis dengan jelas komunikasi dan penyiaran itu jadi kayak sudah makanan sehari-hari untuk belajar ngomong, ngobrol gitu. Jadi sangat-sangat relevan sih. Bener-bener apa yang aku pelajarin di kampus tuh bener-bener
bisa aku terapin semuanya di sana gitu. Cara bikin naskah, terus cara siaran yang baik kayak gimana, cara ngomong dengan baik gimana gitu. Klop berarti ya. Klop banget lah. Klop banget. Nah, Kak, aku mau tanya juga nih tentang apakah ini tuh membuat Kakak bisa mempersiapkan diri untuk kerja di kedepannya nih, Kak? Hmm, Kalau itu bisa, sangat Bisa. bisa saya katakan karena nggak kita kan di situ nggak cuman belajar sama tentang materinya aja, tentang kegiatannya aja, tapi juga sama orang-orangnya di situ. Jadi kayak lumayan bikin saya belajar tentang kedisiplinan juga untuk taat peraturan. Kan pasti di tempat kerja tuh peraturannya lebih ketat ya Iya, betul daripada di banget. sini. Dan kerjanya juga seharian dari jam setengah 8 sampai dengan jam 4. Terus habis itu dengan peraturan-peraturannya tuh bikin saya kayak menyiapkan diri banget buat nanti kalau kerja tuh kayak gini gitu loh. Oh, gitu. Nah, last but not least nih, Kak. Momen yang paling berkesan selama magang nih, Hmm, gimana nih? Jadi kayak yang saya jelasin tadi, kegiatan saya mulai dari lontong balap sampai dengan ludruk. Menurut saya yang paling berkesan itu ludruk sih. Oh, Karena kakak pernah tahu ludruk nggak? Itu kan biasanya diperankan oleh orang-orang yang sudah sepuh kan betul ya. banget, Kak. Nah, di situ saya ngelihat kayak orang-orang semangat kerja, semangat hidupnya buat orang-orang yang sudah sepuh, masih semangat banget di situ tuh bikin saya sangat-sangat berkesan. Orang-orang juga baik-baik sekali, ramah-ramah sekali. Itu kayak gimana ya? Menyenangkan lah pokoknya itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Orang-orangnya sangat baik di sana. Oh, oke. Nah, teman-teman, itu beberapa jawaban yang udah dijawab sama Kak Dinda nih, teman-teman. Mungkin dari itu ada beberapa yang bisa kalian pelajari dan nantinya bisa magang di RRI juga. Oke, teman-teman, terima kasih. Kayaknya udah terasa kurang dari 10 menit kalian bersama aku dan Kak Dinda. Iya. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Tetap saksikan episode berikutnya di The Podcast bersama aku Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.